Selamat malam, salam super untuk sahabat super dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Irgi bisa hadir di tengah-tengah Anda dalam acara Mario Teguh Golden Ways. Baik, untuk sahabat super yang berada di studio dan juga yang berada di rumah, tentunya kali ini kita juga akan mendengarkan satu pembahasan yang sangat menarik yang akan kita dengarkan dari Bapak Mario Teguh. Ini mengenai jomblo, prinsip atau nasib. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apakah di sini ada yang jomblo? Oke, baik, tandanya pembahasannya memang cukup pas diangkat hari ini. Untuk itu, mengetahui lebih jauh tentang pembahasan kita kali ini, langsung saja kita undang Bapak Mario Teguh. Terima kasih, terima kasih. Silakan duduk, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, yang di rumah dimanapun Anda berada, yuk bersama audience di studio ini, tolong angkat tangan yang single. Berarti kan banyak yang angkat tangan ya, turun dulu. Sekarang saya tanya, siapa yang jomblo? Sih, nggak banyak. Begitu single, wah karena merasa internasional, import. Itu begitu lokal, jomblo, nggak mau angkat tangan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, single, jomblo, lajang, loveless, pacarless. Istilahnya sama, tetapi yang membedakan adalah perasaan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita uji ulang apa yang membuat kita merasa damai, apa yang membuat kita merasa utuh, supaya waktu kita sampai pada masa dewasa di mana kita menjadi pantas dicintai, kita dicintai oleh Dia yang terbaik dari yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Lihat ya, tidak satu loh ya. Yang sudah disiapkan oleh Tuhan, lalu ada kata terbaik, berarti bukan satu-satunya. Berarti ada yang kualitas-kualitas tidak terbaik sesuai dengan kualitas diri kita sendiri. Itu. Super. Baik, Pak Mario, sebelum kita lebih jauh, di sini kan memang pembahasannya jomblo, prinsip atau nasib. Ya. Saya pengen tahu dulu Pak Mario, prinsip itu apa, nasib itu apa Pak? Silakan Pak. Super sekali pertanyaannya. Sebelum kita masuk ke meme ya, yuk kita masuk dulu ke prinsip sama metode. Nah ini kalau pembahasannya disambungkan antara prinsip dan metode jadi jelas sekali. Menjadi pribadi single sendiri, tidak repot dengan urusan cinta, apa itu? Prinsip. Metodenya ada yang damai, ada yang pamer di internet. Gua single ini prinsip. Apakah dia damai? Tidak. Semakin pamer, semakin galau, semakin minder. Yang diam-diam saja, itu yang biasanya anggun. Itu prinsip dan metode. Jadi prinsipnya batal karena metodenya. Nah, kita lihat meme-nya ini. Jangan sombong, lu sis sama jomblonya sama gua. Yang pacaran itu uang babe lu. Setelah program ini, setelah meme ini di-download, kirimkan ke semua orang yang suka menghina Anda itu. Ya, sama jomblonya sama gua, cuman yang pacaran uang babe lo. Nah, jadi kalau begitu, be cool about it. Be cool, santai saja. Oke, nah orang yang merasa rendah, kalau direndahkan adalah orang yang rendah. Orang pandai dikatakan bodoh, apa dia bilang? Terima kasih. Karena hanya orang bodoh yang mengatakan orang pandai, bodoh. Nah, berarti jomblo yang menghina jomblo, dia itu lebih hina daripada jomblo yang dihinanya. Itu. Super. Baik, terima kasih banyak Pak Mario. Ya, sekarang kita langsung saja ke polling. Dan untuk audiens yang ada di sini, siap-siap dengan alat pollingnya. Kita akan menampilkan pertanyaannya.
di layar. Pertanyaannya adalah menurut Anda, jomblo itu prinsip atau nasib? Pilihan jawabannya adalah A, prinsip, B, nasib. Ya, siap-siap untuk menjawab A atau B. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup? Iya. Baik, untuk Anda yang ada di rumah, Anda bisa mengikuti polling kami dengan menggunakan Oppo R5. Oppo R5 ini adalah smartphone tertipis di dunia dengan ketebalan hanya 4,85 mm dan terbuat dari stainless steel. Kalau Anda berminat menjadi salah satu orang pertama yang menjadi pemilik smartphone tertipis di dunia, segera pre-order R5 Premier Package di Oppo Store terdekat atau pre-order online di www.ovanstore.co.id. Silakan cek Facebook Oppo Indonesia atau Twitter @oppo-indonesia untuk info lebih lanjut. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Anda yang tadi sudah memberikan pollingnya. Dan tentunya nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Week. Pacaran itu tidak serius. Dan itu saya, Mario Teguh, menganjurkan tidak. Kekasih itu serius. Sahabat Super, Anda kembali lagi bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Dan terima kasih Anda masih bersama kami. Tentunya untuk Anda yang baru bergabung, ya selamat bergabung. Khususnya untuk Anda yang jomblo ya Pak ya. Karena pembahasan kita adalah mengenai jomblo, prinsip atau nasib. Baik, Pak Mario Teguh, kita berbicara tentang jomblo, banyak jomblo-jomblo itu dibully. Tapi untuk orang yang tidak jomblo, biasanya mereka bilang dalihnya itu bukan bully Pak. Tapi memotivasi. Bagaimana menurut? Kalau gitu kita lihat memesnya. Orang-orang yang bilang tidak menghina itu. Jangan suka ngehina jomblo. Ini kan bahasa anak muda banget. Ngehina. Lu emang punya pacar, tapi kalau ketemu yang lebih cakep dikit aja langsung ngaku jomblo. Iya toh? Jadi orang-orang yang menghina sesamanya jomblo atau siapapun bukan orang baik. Lalu kenapa Anda yang baik, yang dicintai ibunda, yang doa ibunda itu tinggi bagi kita kok rendah, merasa rendah, dihina oleh orang bukan orang baik. Semua dia sekarang bolos saja, begitu dia menghina, kopi ini kirim ke dia. Tidak. Karena kita sebetulnya berhak bagi pendapat yang baik dan hanya Anda yang bisa memberikan pendapat baik tentang diri Anda sendiri. Itu. Super. Baik, terima kasih banyak Pak Mario. Ya. Dan kita kembali lagi kepada polling. Pak Mario, tadi kita sudah melakukan polling di segmen awal dan sekarang kita akan perlihatkan hasil polling yang sudah dilakukan tadi. Baik, pertanyaannya tadi adalah menurut Anda jomblo itu prinsip atau nasib? Dan yang menjawab A, ternyata menjawab prinsip itu ada masih terus naik. 77%. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Dan yang menjawab nasib itu ada 23%. Boleh kasih tepuk tangan juga Pak ya? Ya. Oke, kita apresiasi. Ya silakan. Ada yang maju? Oke, baik. Oh ya, silakan kiri. Bapak. Silakan maju ke depan. Ya, ini prinsip ya. Oke. Nama Bapak? Darmawan. Pak Darmawan, silakan. Darmawan. Oke, baik. Yang mewakili untuk jawaban B, nasib, silakan Mbak. Iya. So, Pak Darmawan memilih prinsip, Mbak Rayu? Nasib. Good. Prinsip dulu, mengapa? Karena bagi saya ingin menghargai waktu dan menganggunkan diri saya supaya dari diri saya mampu untuk si wanita yang terbaik juga. Super sekali. Anda Mbak? Menurut saya jomblo itu nasib. Saya sudah menjalani hubungan hampir 5 tahun Ya? sama pacar saya yang dulu. Saya mengalami nasib yang baik Pak.
ya mungkin itu buruk atau baik, kata saya sih baik. Dia putus nyambung, saya selama 5 tahun. Dan sekarang dia pacaran lagi sama mantannya yang dulu pernah jadi perusak hubungan saya sama dia, Pak. Boleh gak saya gunakan 2 istilah yang berbeda? Oke. Pacaran itu tidak serius. Dan itu saya, Mario Teguh, menganjurkan tidak. Kekasih itu serius. Kekasih itu yang direncanakan jadi istri atau jadi suami. Anda sudah berkekasih dengan berapa orang? Yang serius, Pak. Oh my God. Oh my God. Jadi ada yang gak serius? Ya enggak, yang serius kan berarti kan yang kemarin 5 tahun itu serius 1 orang. Sebentar. Yuk kita lihat jadwalnya. Sekarang tahun 2014. Kalau 5 tahun berarti mulainya tahun 2009. Ya? Iya. Ya, ini 5 tahun toh? Ini serius. Ya. Berarti ada yang nggak serius di selama ini ya? Apa namanya juga putus nyambung, dianya selingkuh jadi agak mundur-mundur gitu, Pak. Jadi mundur-mundur dia ada gitu. putus, nyambung. Nah, waktu putus ini ada yang nyelip. Yang nyelip ini yang dihitung tidak serius gitu. Oke Mbak, sekarang beritahu saya. Antara yang nyelip-nyelip itu dengan yang putus sambung itu serius yang mana? Saya serius sama yang putus nyambung mungkin karena emang rasa ya, Pak. Rasa yang bikin kayak gitu. Lihat, dengar ya kata-katanya saya. Ini loh kenapa banyak orang salah menikah. Karena fokusnya pada saya. Padahal saya tanya, lebih serius yang mana? Yang nyelip-nyelip ini atau yang putus sambung ini? Jawabnya saya. Berarti dia tidak pernah memperhatikan kualitas dari orang yang dicintainya. Sekarang umur berapa? Umur 20. 20. Udah tahu dia 5 tahun yang lalu umur berapa? Hah? My God, 15 tahun. Itu baju aja masih sering terbalik. Iya, 15 tahun loh. Itu kalau arisan disuruh diem sama ibunya dia. Ini 15 tahun sudah cinta-cintaan. Nah sekarang simpulkan dulu ya. Sekarang baik karena pedot. Iya. Baik karena pedot. Iya. Ya, berarti kalau dulu apa istilahnya? Waktu sambung apa namanya? Itu pedot apa, Pak? Sudah berapa lama Anda berprinsip menjomblo? Sudah berapa lama? Dari kecil, Pak. Enggak, maksud saya dari saya semenjak lulus SMA. Lima 15 tahun cinta-cintaan. Pedot nggak tahu. Ya, mohon maaf ya, ini ibundanya Mbak Rahayu berterima kasih ke saya. Karena baru ketahuan ini. Ya pulang diomelin nanti, nggak usah khawatir. Ya, saya belain. Dia bilang ini, Bu, nggak usah khawatir, anak ibu sudah insaf. Gitu. Nah, Amin. nah, sekarang Anda prinsip. Betul, Pak. Betul, sampai umur berapa Anda baru mau berkekasih? Saya memutuskan sekarang, Pak.
Anda itu nggak bisa lihat barang lepas. Nah, begitu jelas nggak ada yang punya langsung yang sekarang. Oke, nah. Sudah berapa lama Anda berprinsip menjomblo? Sudah berapa lama? Dari kecil, Pak. Enggak, maksud saya dari saya semenjak lulus SMA. Ayo, ini gambar apa? Ini loh. Dot, Pak. Dot. Bayang. Dari umur berapa Anda sadar berniat mau menjomblo karena prinsip? Waktu itu sempat mengenal cinta, tetapi karena memang saya waktu itu di pesantren, cuma sebatas cinta-cinta pesantren lah, Pak. Kalau cinta pesantren itu, Pak, kita surat-suratan, masih zaman dahulu. Karena kalau di luar itu kan jalan pakai motor, sedangkan di sana nggak boleh bawa motor. Oh gitu, surat-suratan. Anda surat-suratan nggak dulu? Udah main HP, Pak. Oh, surat-suratan. Apa yang Anda tulis dalam surat itu? Kan ini mau membedakan cinta pesantren dengan cinta secara umum. Cinta secara umum, coba apa? Paling nanya kegiatan, terus nanya bagaimana kabar kesehatannya, gitu-gitu aja sih. Caranya dia tahu bahwa Anda mencintainya dari mana? Dari surat itu. Loh, itu surat warta berita kok. Kalau Anda di HP itu kirim SMS itu apa ceritanya? Paling lagi ngapain, apa kabar gitu aja sih, Pak. Saya ingin tahu anak 15 tahun memulainya bagaimana? Anda betul-betul mengungkapkan kasih sayang itu umur berapa? Waktu keluar SMA. Keluar SMA, jadi sudah umur 18 tahun lebih. Iya. Good. Nah, itu sudah lebih Iya. matang ya. Good. Nah, Anda sudah pernah menyatakan cinta nggak? Waktu itu cuma kakak-kakak adik-adian gitu aja, Pak. Saya kok nggak ngerti-ngerti ya? Nggak kok menyampaikan cinta dengan kata kakak itu. Yang ini bertahan selama itu adalah cinta, yang ini kakak dan adik sudah cinta. Bisa dimengerti nggak itu? Iya. Ya, nah nanti kalau betul-betul Anda mencintai, apa yang Anda katakan? Ketika saya mencintai seseorang dan saya akan menyatakan bahwa karena memang pada saatnya saya telah menghargai wanita tersebut, saya akan menyatakan bahwa saya akan menikahimu. Gitu. Dan hebatnya mulai sekarang. Oke, Anda, apakah sudah ada yang akan Anda lamar? Insya Allah ada, Pak. Sudah ada? Ya. Orang? Orang. Ya. Sekarang, prinsip umur berapa? 22, Pak. Super sekali. Anda akan menikah umur berapa? 22 atau 23. Ya, super. Nah sekarang gini, berarti selama ini sampai umur 22, Anda betul-betul menolak hubungan pacaran. Ya. Ya. Mengapa Anda tidak mau berpacaran? Karena bagi saya pacaran itu pertama membuang waktu, yang kedua pacaran itu menghilangkan fokus saya ketika saya akan menggapai mimpi-mimpi saya nanti. Super sekali, setuju. Oke, nah sekarang yuk saya mau simpulkan sesuatu, lalu Anda berdua simpulkan ya. Ini lihat ya. Nasib, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab diri sendiri. Nasib adalah takdir di mana kita diizinkan berperan. Nah sekarang, nasib adalah hukum sebab akibat. Begitu toh? Kalau kita baik sebagai sebab, akibatnya apa? Baik. Sekarang saya tanya, kehidupan Anda sekarang ini, apakah itu sebab atau akibat? Dibandingkan dengan Anda tahun lalu. Akibat.
akibat. Berarti sekarang kalau gitu kita hidup di dalam apa? Di dalam nasib. Nah, menurut Anda sampai 22 tahun tidak punya kekasih, itu prinsip atau nasib? Saya menjadi prinsip. Prinsip yang menjadi nasib. Jadi setiap orang sebetulnya bernasib, hidup di dalam nasibnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Anda tidak bahagia dengan hidup Anda sendiri, siapa yang menyebabkan? Diri sendiri, ambil tanggung jawab pribadi. Berarti sekarang Anda hidup dalam nasib Anda karena tidak adanya prinsip dulu. Ya. Ya, Pak. Good. Nah sekarang sudah ada prinsip. Iya. Super sekali. Ini 22 tahun belum berpacaran, belum berkekasih, lalu sekarang memutuskan akan. Ya. Sekarang ini nasib Anda, sekarang hidup ini nasib atau prinsip? Prinsip yang menjadi nasib. Nasib karena Prinsip. Super sekali. Good, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk Rahayu dan juga Mas Darmawan. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk sahabat super kita? Baik, sahabat super kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Week. Begitu sudah bilang kita jadian ya, ada yang lebih cantik. Udah mulai galau. Bagaimana mau cerita, kau terlalu baik bagiku. Sahabat Super, terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Dan kita akan kembali lagi dengan Pak Mario Teguh dengan pembahasan yang sama, jomblo, prinsip atau nasib. Baik Pak Mario, boleh dijelaskan untuk teman-teman yang jomblo di sini atau mungkin yang ada di rumah. Lebih baik mereka tetap menjomblo teruskah atau mereka cepat-cepat untuk berhenti menjomblo? Good. So, terima kasih banyak pertanyaan yang baik. Sahabat-sahabat saya, repeat after me. Ulangi yang saya katakan. Saya bangga menjadi jomblo. Betul-betul dari hati Anda. Oke? Betul. Kalau saya tidak akan berhenti sampai saya merasakan ketulusan. Oke, lagi. Saya bangga menjadi jomblo. Nothing is wrong. I'm a proud jomblo. If you don't know jomblo, that is called single. Oke, so terima kasih. Yuk kita lihat memes-nya. Gak jomblo itu gak otomatis bahagia. Banyak orang yang tidak jomblo merasa bahagia. No, jomblo itu lebih gampang bahagia karena gak bisa diselingkuhin. Jomblo itu bebas dari kemungkinan diselingkuhi. Itu toh. Nah orang yang menghina kita yang jomblo, dia punya kemungkinan diselingkuhi kapanpun. Iya toh? Terutama kalau yang sakit hati mendoakan. Iya. Nah sekarang, apakah ada orang berpacaran tidak galau? Galau. Mereka itu begitu sudah bilang kita jadian ya, ada yang lebih cantik. Udah mulai galau. Bagaimana mau cerita, kau terlalu baik bagiku. Modus supaya bisa ke sana. Galau. Satu lagi, malam minggu. Wanita itu paling bahaya, bagian tubuh paling bahaya wanita itu telunjuknya. Kalau lewat toko itu paling bahaya. Iya dong. Laki-laki itu paling khawatir arah telunjuknya itu. Begitu wanita jalan nunjuk toko, jebret itulah. Ayo, apa enggak galau? Orang pacaran itu banyak galaunya. Uang. Katanya, "Mah, minta uang." Ibunya tanya enggak untuk apa? Tanya, mana ada ibu? Mau uang?
Berapa? Nggak ada ibu itu begitu. Mau minta uang, untuk apa? Selalu kan begitu. Ke bapaknya aja begitu. Ya, jadi anak pacaran itu galaunya banyak sekali. Nonton, duduk. Terus si pacarnya bilang, ada popcorn. Wah, lagi seru-serunya jagoannya berantem, dia keluar beli popcorn. Selama nunggu popcorn kan dia galau sekali. Ayo, orang pacaran itu menderita sekali, habis itu harus nganter pulang. Ayo, nganter pulang, temannya dia, anak orang lebih kaya dari kita. Coba, memang betul cakep, tapi semua orang laki-laki tampan, saingannya itu laki-laki lebih kaya. Hah? Iya, dan apa yang membuat mereka galau? Temannya yang lebih kaya. Bukankah laki-laki itu paling galau? Lewat rumah pacarnya ada motor lebih bagus parkir di situ. Itu. Super Pak Mario. Baik, kita berikan kesempatan kepada audiens sini untuk curhat kepada Pak Mario. Silakan mengenai jomblonya. Oke, baik. Mbak sebelah sana silakan maju, dan Mas yang sebelah sana silakan maju. Boleh kasih tepuk tangan untuk sahabat super kita? Iya. Nama Anda? Pak Akmal. Ibu? Ibu Rani. Ibu Rani di situ, Pak Akmal di situ. Silakan Mas. Ya. Baik, hadirin, kita akan mendengarkan curhat-curhat dari dua orang sahabat super kita. Tapi jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Race. Untuk wanita yang sedang sendiri dan berusaha menemukan Mr. Right. Jangan mencari cinta yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik untuk dicintai. Baik, yang pertama kita berikan kesempatan kepada Mas Akmal untuk langsung curhat kepada Pak. Mbak Reni dulu. Oh, Mbak Rini, oke, Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rani Suteja dari Tangerang. Saya mau curhat sama Pak Mario Teguh. Saat ini usia saya 22 tahun. Mama saya pernah pesan sama saya, Rani, kamu harus sukses dulu, baru kamu mikirin untuk lebih lanjut. Maksudnya jalanin suatu hubungan. Tapi kata teman bilang, ya Ran, kaku banget sih lo. Coba backstreet aja gitu. Nah, tapi menurut saya kan kalau maksudnya ada yang bilang kalau misalnya cowok yang mapan itu menginginkan perempuan untuk lebih muda untuk menjadi pasangannya. Menurut Pak Mario sendiri, apa saya mesti harus dengerin kata orang tua yang benar-benar sukses dulu, apa kata teman yang jangan terlalu kaku? Terima kasih. Super sekali. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Yuk, saya tuliskan dulu kata-kata mama, yaitu benar-benar sukses. Oke, benar-benar sukses. Itu harus diteliti dulu, benar-benar sukses itu seperti apa? Karena seperti saya sampai sekarang belum benar-benar sukses. Siapapun pejabat tinggi itu, kapanpun bisa dipanggil KPK, toh. Jadi mereka sekarang menjadi wali kota, bupati, belum tentu sukses loh. Jadi benar-benar sukses itu kapan? Satu. Kedua, kira-kira waktu katakan saja benar-benar ini tidak harus, mama tidak haruskan ini. Tapi sukses itu apa? Apa kira-kira? Misalnya kayak punya tempat tinggal sendiri, mungkin prinsip aku tuh lebih kayak ke laki-laki gitu kan, yang dipegang sama laki-laki. Cuman mama ngajarin aku untuk seperti itu gitu. Oke, jadi rumah, pendapatan, ya, pendapatan, kedudukan. Karir. Gitu. Very good. Oke, sekarang yuk kita simpulkan sedikit. Laki-laki kalau menikah dengan wanita, beda umurnya berapa? Enaknya berapa? Berapa? 2-3 tahun.
23 atau 23 tahun? 2 tahun. Oke, saya tulis dulu di sini. 2 tahun. Menurut Anda? Saat ini usia saya 22 tahun. Kalau gitu laki-laki mau memilih wanita itu umur berapa bedanya? Ya mungkin sekitar sepantaran saya. Sepantaran, berarti sama? Saya 23. Sama. Anda Pak, berapa umurnya wanita yang Anda akan nikahi? Saya dapat tunjangan 6 tahunan. Tunjangan? 5-6 tahun, ujangan. Ada pernah yang ngomong ke saya tuh kalau yang cowok itu harus lebih tua sekitar 6 tahun, 5-6 tahun lah gitu. Oh oke. Iya. Good. Jadi Anda wanita sukses. Umur berapa suksesnya? Mungkin 5 tahun ke depan. Oh, sukses umur 22 plus 5 sama dengan 27. Kalau di bank itu asisten manajer atau manajer paling tinggi. Jarang sekali assistant vice president, apalagi vice president. Ini gaji bisa diduga mesin mobil 1.200, 1.600 cc. Betul, yang ini 1.800 sampai 3.000. Kalau kita bicara karir dan sukses loh, seperti itu hitungannya. Nah, ini Anda mencari orang-orang yang sama sebanding dengan Anda itu? Nggak sebanding juga sih, minimal dia di atas saya 3 tahun. Sudah tambah, oke. Anda nanti sukses umur 27, itu kira-kira Anda manajer atau senior manager, mobilnya sudah 2000 cc deh ya. Good. Terus laki-lakinya berarti beda 3 tahun, umur 30 ya. Oh, dia mungkin assistant vice president atau vice president. Boleh? Boleh? If he loves you, you're right for each other, bisa jadi. Tapi mau tambahin sampai saat berarti nanti dulu. Tadi sudah saya setujuin malah dia ragu-ragu. Saya setujui, mungkin saja. Jadi 27 tahun sebagai wanita, bertemu laki-laki umur 30 tahun sesuai. 23 tahun jangan menua lo ya. Wanita lebih cepat menua daripada laki-laki. Jadi Anda harus tetap ranum, nafasnya sesak, begitu kan? Oke, masih supple, masih jangan kelihatan kusut. Wanita harus segar sekali kelihatannya. Wajah diterangkan, mata diterangkan. Wanita itu dilihat sekali oleh laki-laki kesehatannya. Diperhatikan sekali ya. Oke, jadi mungkin 27 sudah pas, sudah boleh. Oke, Mama benar. Terus apa masalahnya? Nah, selama 27 tahun apa benar saya benar-benar fokus di karir dan gak boleh jalanin suatu hubungan? Itu terserah Anda. Kan sekarang 22 tahun toh? Iya, ada 5 tahun. Sekarang sebagai apa? Bekerja di mana? Di salah satu perusahaan swasta. Good. Jadi nanti 27 tahun bisa seperti yang tadi saya tuliskan? Insya Allah. Insya Allah. Good. Nah terus selama 5 tahun, Anda kan nanti waktu menikah dengan orang yang umur 30 tahun itu, hubungannya itu kan dalam 5 tahun ini toh? Dan sampai sekarang belum jalanin suatu hubungan apapun dengan pria manapun. Nanti dulu. Pelan-pelan. Jadi laki-laki itu Anda mulai kenal 5 tahun ini atau jelek begitu umur 27 Anda putuskan aku mau kenal sekarang? Ya pengennya sih dari sekarang Pak. Tuh sudah mulai kenal, tuh mulai lihat apakah dia tipe yang penggerutu, suka ngomel, atau dia membanding-bandingkan Anda dengan kekasihnya yang dulu. Cara paling cepat mengetahui laki-laki itu. Kalau dia mencintai Anda, dia tidak membanding-bandingkan Anda. Dia mensyukuri Anda. Oke, satu. Kedua, waktu hubungan dari 22 sampai 27 ini, apakah dia lebih suka bersama teman-temannya atau udah bersama Anda? Banyak di sini yang punya kekasih lebih sering ditinggal bersenang-senang bersama temannya. Ayo. Kalau dia mencintai Anda, Anda adalah teman terbaiknya. Kalau tidak, dia punya alasan dengan temannya lebih fun daripada dengan Anda. Lu kok bisa dengan calon belahan jiwanya nggak fun? Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpa Ibu Lina. Semakin saya harus katakan itu kalau dia ada di ruangan yang sama. Nah, kalau gitu, kesimpulannya apa dalam 5 tahun ini? Mencari pria yang terbaik. Good, saya simpulkan lagi.
Nasihatnya untuk wanita yang sedang sendiri dan berusaha menemukan Mr. Right. Jangan mencari cinta yang terbaik, tapi jadilah yang terbaik untuk dicintai. Yuk, yang terbaik untuk dicintai enggak? Pinter, penyayang. Saya melihat ada, dan saya betul, saya melihat seorang remaja putri umur 16 tahun. Melihat anak kecil mau muntah. Semua orang ribut mau cari handuk, dia begini. Diterima muntahnya anak kecil itu. Dan betul dia menjadi ibu yang sangat baik sekarang. Apakah Anda dilihat oleh laki-laki seperti itu? Anda di mobil, ini salah satu cara mengenali wanita baik. Wanita sudah di mobil, Indonesia mobilnya kan setir kanan. Tuh, laki-lakinya jemput, pakai mobil, dibukakan pintu, masuk. Laki-laki yang baik menutup itu tidak lewat depan, dia lewat belakang. Sambil lihat apakah wanita ini menjulurkan tangannya ke pintu sebelah buka kunci. Atau membukakan. Kalau wanita baik begitu. Laki-lakinya dari belakang lihat. Tuh, kok gak dibukain? Lihat tuh, dia bilang, bukain. Tuh, lihat. So, laki-laki punya banyak cara untuk mengenali calon ibu dari anak-anaknya. Calon istrinya, satu lagi calon pendampingnya di publik. Laki-laki yang berencana besar tidak mau punya istri norak. Itu prasmanan dengan duta besar, dia wah banyak-banyakan makanan. See? Nah, kalau gitu anjurannya Anda yang harus tahu. Bukan mencari laki-laki yang terbaik, tapi menjadi wanita terbaik untuk dicintai oleh laki-laki yang terpilih. Itu. Baik, semoga terjawab Mbak Rani. Dan masih ada satu curhatan lagi, pemirsa. Kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Sangat-sangat nggak enak banget itu dibilang, kok nggak pernah pacar-pacaran sih? Emangnya mau ya? Jadi dibilang kayaknya saya suka cowok gitu loh Pak. Itu sakitnya tuh di sini Pak. Dipersembahkan oleh Find Seven, Oppo Smartphone, didukung oleh Garcia. Sekali lagi, Garcia. Sahabat Super, Anda masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways dan kita akan lanjutkan lagi curhatan dari sahabat Super kita yang sudah hadir di sini. Di sini ada Pak Akmal. Silakan Pak Akmal. Pak Akmal, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam Super Pak Mario. Salam super. Ya, saya Akmal dari Jagakarsa. Jadi saya mau curhat sih sebenarnya ya. Jadi sewaktu saya awal bekerja, saya tuh sudah, pokoknya intinya nih sekarang nih saya jomblo Pak. Intinya. Sekarang saya tuh jomblo. Nah, terus sewaktu saya awal bekerja itu saya punya prinsip. Jadi saya itu sengaja untuk tidak pacaran dulu, sengaja untuk menjomblo. Sampai Prinsip saya itu minimal punya tanah 100 meter Pak. tanah 100 meter, 100 meter apa? Hah? Persegi Pak. 100 meter persegi. Iya. Itu berapa kali berapa? Karena feng shui-nya tidak baik, tanah 1 kali 100. Kalau dibangun rumah itu. Oke, kira-kira berapa kali berapa? 10 kali 10 mungkin? 10 kali Iya. 10. Oke, Nggak terus mungkin masalahnya 8,1. di mana? Akhirnya sudah dapat ini. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, sebenarnya sih awal-awal memang teman-teman pada bilang Pak. Maksudnya juga dia bilang, ya helah sok-sokan banget sih. Oh, jadi Gitu. 100 meter persegi ini aja sok? Iya. Kan maksudnya ya udah pacaran aja gitu, ngapain sih pakai nunggu sampai 100 meter, punya tanah 100 meter gitu loh Pak. Gitu. Lagi pula tampang juga lumayan kan Pak saya gitu kan. Tapi Lumayan saya punya itu ada lumayan keren, ada lumayan menyedihkan. Oke, nah.
Tapi ini lumayan keren. Makasih Pak. Nah, terus sehubung dengan berjalannya waktu, alhamdulillah Allah tuh mengabulkan doa saya. Dan akhirnya saya tuh dapat tanah sekaligus rumah itu 121 Pak. Wah, jadi dinaikin 21 meter Pak. Super sekali. Gitu. Terus? Nah dan sekarang, nah saya kan udah prinsip saya, wah ini udah kecapaian ya Pak, bener dong. Achievement saya tuh udah ada nih, itu salah satu. Dan mungkin bukannya maksud sombong ya, di kantor pun juga saya sudah dapat mobil dinas. Dan itu 1300 cc Pak, tadi Bapak bilang 1200 kan. Ini 1300 Pak, naikkan 100 sedikit Pak. Ya, pertanyaannya mogokan nggak? Hah? Jadi saya udah bangga banget nih Pak, udah wih keren ya, udah ada mobil lah istilahnya, terus udah ada rumah. Dan akhirnya, Umur berapa sekarang? 30 Pak. 30. Pada ketawa ya? Sebentar, apakah laki-laki umur 30 seperti ini yang ada di dalam bayangan Anda? Yang pasti seiman ya, kalau menurut checklist aku yang aku tentuin itu seiman. Sudah, seiman. Anda agama? Ya, Muslim. Muslim ini? Sudah, seiman. Oke, nah. Terus apa lagi? Soleh. Soleh? Insyaallah. Oh, salah. Terus? Dia harus pinter dan bertanggung jawab. Oh, super sekali. Anda bertanggung jawab? Oh, udah pasti Pak. Udah, oke. Ada satu yang belum, ini kan belum 27. Baru 22. Jadi saya jadi ibunya pun akan bilang, pikirkan dulu. Ya? Oke, good. Nah sekarang, apa masalahnya? Oke, masalahnya sekarang ini Pak, banyak orang dari keluarga, teman, kerabat, teman kantor juga, itu udah mulai melakukan satu penyindiran terhadap diri saya. Terus yang kedua juga mulai menanya-nanyakan, gitu. Terus juga kebanyakan juga yang paling saya sangat-sangat nggak enak banget itu dibilang, kok nggak pernah pacar-pacaran sih? Emangnya maho ya? Jadi dibilang kayaknya saya suka cowok gitu loh Pak. Itu sakitnya tuh di sini Pak. Itu bener Pak, memang kejadian gitu loh. Nah, terus kan itu seharusnya tidak menjadi masalah karena Anda eligible, laki-laki yang bisa dipilih. Nah sekarang tapi masalahnya Pak, pas ketika saya udah achieve semua apa yang saya prinsipkan tadi, tapi kok pas malah justru nyarinya itu susah Pak, dapetin cewek yang saya idam-idamkan Pak. Wanita lah ya, gitu Pak, bukan cewek. Kenapa kok sulit mendapatkan wanita? Nah satu, kalau saya dari sisi saya sendiri malah justru teman-teman saya sih bilang katanya makin lama saya punya sesuatu itu makin high expectation Pak. Jadi tuh level saya tuh makin tinggi, tadinya mungkin kalau misalkan saya cuma naik motor atau mungkin naik angkot gitu, mungkin level saya sekitar berapa persen gitu kan Pak. Nah seiring jalannya itu, wah Mal ini terlalu high banget nih gitu. Sebetulnya itu Anda hidup untuk membahagiakan diri sendiri atau untuk teman-teman? Karena mulai tadi teman-teman. Yang pasti sih untuk bahagia diri saya Pak. Good. Kenapa tadi standarnya selalu teman-teman? Yang membuat Anda galau adalah penyindiran dari teman-teman. Dikatakan mahu oleh teman-teman. Kenapa kok teman-teman yang digunakan sebagai standar? Enggak, itu salah satunya sih Pak, tapi dari keluarga juga sama Pak, nanyain. Malah justru kok loh mana nih, nggak dibawa, nggak diajak, nggak dikenalin segala macam gitu loh Pak. Dasar dari ketidaktetapan hatinya adalah standarnya bukan dirinya sendiri. Harusnya Anda yang memutuskan Pak, sudah Anda putuskan sendiri. Yang lain tidak hidup di dalam kehidupan Anda, komentar mereka itu kalau Anda gagal mereka nggak membiayai kehidupan Anda. Abaikan, sekarang Anda, apa keputusannya? Cuman masalahnya Pak, kan tadi saya udah punya checklist nih Pak ceritanya Pak. Iya. Nah tapi dari checklist itu kok sampai sekarang kok kayaknya susah banget gitu. Sampai saya datang kemarin aja mau nyari-nyari gitu. Nah, yang sesuai mana gitu. Oh begitu. Nah. Sekarang, sebentar. Adik-adik saya yang wanita. Setelah mengenal sebentar beliau, siapa yang akan merekomendasikan dia untuk menikahi teman Anda? Ada? Gak ada loh.
Siapa ibu yang punya anak yang ingin dia menjadi menantu? Gak ada loh. Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa tuh Pak? Ayo, kenapa? Saya juga bingung Pak. Apa yang membuat, nih sekarang saya butuh pinjam mikrofonnya. Apa yang membuat Anda berhati-hati menjadikan beliau menantu Anda? Ibu, sebutkan nama ibu dari mana? Saya bernama Igus, berasal dari Medan. Dari Medan. Untuk sementara ini saya bukan tidak menyukai dari siapa namanya tadi, Dek? Pak Akmal. Pak Akmal ya. Tapi untuk saat ini saya belum mengenal jauh. Jadi saya sangat berhati-hati untuk anak saya. Super sekali. Kalau Anda punya adik wanita, apakah Anda akan kenalkan ke Pak Akmal? Sebetulnya saya punya adik wanita dan melihat dari segi usia, saya kurang srek gitu. Soalnya usianya terlalu matang, 30. Terlalu matang, 30 Iya. tahun. Kalau seandainya adik Anda pas gitu, 27 tahun, 26 tahun? Kalau adik saya malah saranin untuk menikah umur 25 dan cari prianya itu umur 27 atau 28. Kalau seperti dia? Yang dari segi Sekarang aja Pak Akmal? enggak dulu. Enggak dulu. Kira-kira mengapa kok orang berhati-hati dengan laki-laki seperti Pak Akmal? Dia is not bad loh, dia eligible loh, bisa dipilih loh. Tapi kenapa kok orang hati-hati? Kira-kira mengapa? Menurut saya standar Pak Akmal terlalu tinggi, Pak. Standarnya terlalu tinggi. Nanti dulu, apakah ada wanita yang lebih tinggi standarnya dari Pak Akmal? Banyak. Jadi bukan masalah. Kelas wanita itu berkelas-kelas. Terima kasih banyak. Ini loh, Pak Akmal itu menilai wanita itu transaksional. Seperti perdagangan. Seperti tukar guling bangunan begitu. Wanita itu tidak begitu Pak. Itu checklist itu hanya untuk reference saja. Tapi wanita yang sebetulnya choose her that hits your heart. Pilih dia yang jelek gitu loh. Ke hati itu yang langsung berkunang-kunang gitu. Itu Pak, bukan yang Anda nanti akan defy your feeling. Anda akan membantah perasaan hati Anda karena tidak sesuai dengan standar Anda mengenai uang, mengenai luas tanah, mengenai rumah. Bukan Pak. Cinta itu datangnya tidak bisa diduga, tidak bisa diputuskan. Nah, lihat ya. Falling in love can happen anytime. Jatuh cinta itu bisa terjadi kapanpun. Continuing it, meneruskannya menjadi hubungan yang baik itu keputusan Anda. Nah ini jatuh cinta bisa kapanpun, tapi meneruskannya berdasarkan perhitungan bisnis. Itu loh Pak, jadi wanita agak khawatir. Jadi mulai dari sekarang, dengarkan ini. Bersenjatalah tapi tampillah seperti tidak bersenjata. Berilmulah tapi tampil seperti tidak berilmu. Kan begitu toh? Nah jangan dalam pergaulan Anda dengan wanita seperti Anda masih mempunyai template tadi. Sudah lepaskan lalu bergaulah tulus. Cintai dia sebagaimana dia. Karena wanita yang baik, Anda sebetulnya siapapun di antara kita yang baik, waktu mudanya diabaikan. Perhatikan orang-orang besar, mudanya diabaikan. Itu cara Tuhan menyimpan. Orang-orang baik itu tidak kelihatan hebat sejak muda. Supaya mereka belajar rendah hati, belajar penyiksaan orang lain, belajar kemandirian dalam kesederhanaan. Bapak sudah berhasil, sudah successful. So kalau gitu, kesimpulannya setelah pembicaraan kita ini. Kesimpulannya kalau yang tadi Pak Mario bilang, jangan hiraukan perkataan teman-teman. Bagus, satu. Kedua. Terus, be happy. Yang bahagia itu saya, jadi saya mesti happy. Sesuai dengan apa yang saya mau. Good. Ketiga. Jangan bercanda, gua lagi cari. Hati-hati, wanita tidak suka dibanding-bandingkan. Waktu mencari itu seperti membandingkan kan? Yang terbaik baru dipilih, jangan bercanda seperti itu. Wanita tidak suka, jadi betul-betul hadirkan diri Anda untuk menjadi yang paling pantas dipilih oleh yang terbaik di antara mereka.
Jangan bilang gua mau milih, jangan. Mereka yang akan memilih Anda. Itu? Good. Keempat apa? Simpulkan. Baik. Keempat, lebih banyak bergaul, jangan terlalu memilih, jangan terlalu high expectation. Benar gak Pak? Oke. Ya benar gak Pak? Oke, gini ya, anjurannya adalah yang paling sukses di antara kita pun rendah hati. Jadi jangan tampil, jangan kelihatan, lalu Anda menggunakan standar itu untuk memilih, jangan. Yang paling berhasil di antara kita pun rendah hati. Jadi Anda akan sangat menarik begitu, sudah sukses, teratur, tertata karirnya seperti ini, lalu rendah hati. Oke, jangan bilang Anda keren. Orang bilang saya keren selalu saya tolak. Walaupun mereka benar, oke? Betul, lebih baik begitu ya Pak ya. Ibu, ini kesimpulannya, nasihatnya. Anda turuti nasihat mama, jadilah orang yang sukses tapi jangan sampai buat laki-laki minder. Dengarkan nasihat sederhananya, wanita yang kuat menakutkan bagi laki-laki lemah. Laki-laki yang kuat pun khawatir dengan wanita kuat. Karena wanita yang lemah saja sudah bisa menyiksa loh ya. Betul loh. Tahu wanita yang lemah bisa menyiksa laki-laki apa? Dengan manja, lembeng, tidak bisa ngurus dirinya sendiri. Banyak laki-laki yang hebat yang harusnya kecepatannya tinggi, terpaksa ngurus wanita yang gak bisa ngurus dirinya sendiri. Sering terjadi. So, jadilah wanita yang seperti itu. Nih, 3 nasihatnya bagi wanita. 1, jadilah kekasih yang seksi gitu, yang betul-betul when you come in, the air comes out gitu. Jadi waktu kamu masuk ruangan tidak ada udara lagi gitu, gak bisa bernapas, itu 1. Iya toh? Jadi kekasih. 2, jadi sahabat, di mana dia bisa curhat, bicara tanpa merasa minder kepada sahabat terdekatnya. Sahabat, 1 jiwa dalam 2 badan yang terpisah. 3, a mother. Anda menjanjikan ibu bagi anak-anaknya yang hebat-hebat. Kalau laki-laki melihat 3 itu ada pada satu wanita, dia akan pertahankan, perjuangkan. Laki-laki, jadilah laki-laki yang pantas bagi wanita yang hebat itu tadi. Anda punya standar yang tinggi, hati-hati loh ya. Wanita standarnya lebih tinggi daripada laki-laki. Alasan kenapa sampai sekarang Anda belum ketemu, karena yang Anda anggap tinggi belum tentu mau sama Anda. Mohon maaf kalau saya tembak langsung, tapi harus dijatuhkan. Karena pesawatnya terbang terlalu tinggi. Betul, Ya, betul 1. Pak. Yes, Ya. Good. 2, dan tadi tidak betul-betul tinggi kok. Kalau Anda bangga, hati-hati, tidak betul-betul tinggi kok. Orang yang bangga punya mobil 1, hati-hati, pengusaha taksi itu ribuan mobilnya. Itu. Ya, terima kasih banyak Pak Mario dan mudah-mudahan terjawab Mas Akmal dan juga Mbak Rani. Dan terima kasih banyak. Boleh kasih tepuk tangan untuk sahabat super kita yang sudah memberikan curhatnya kepada Pak Mario. Dan tentu saja masih ada pembahasan berikutnya yang bisa kita bahas di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Lepaskan diri Anda dari pergaulan yang demikian mementingkan status punya pacar atau tidak. Telah terbukti di Golden Ways, pacaran tidak ada tujuannya. Hanya mengalaikan. Sahabat Super, Anda kembali lagi bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Dan kita sudah ada di segmen terakhir untuk Pak Mario. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Pak Mario mengenai orang-orang yang jomblo dan juga orang-orang yang menghina jomblo. Mungkin Bapak bisa memberikan satu pesan kepada orang-orang yang jomblo dan juga untuk orang-orang yang suka menghina orang jomblo. Super, Mas. Irgi, yuk kita lihat memesnya. Ini bahasa anak muda lagi ya. Kalau lu bangga ngehina gua jomblo, katakan ini.
Dan ini biasanya mereka diam. Kita lihat nanti siapa yang lebih sukses. Saya tidak mau mendahului Tuhan ya, tapi orang yang sakit hati waktu dihina lalu mengatakan ini biasanya kejadian. Coba, orang menghina Anda, saya alami dalam hidup saya. Ini kalau saya tulis ini berarti pernah sekali atau dua kali saya katakan kepada orang yang keterlaluan. Kalau kamu menghina saya begitu, nanti kita lihat ya, siapa yang sukses di antara kita. Ada yang saya katakan langsung kepadanya, ada yang tidak. Nah, yang lebih sering terjadi, yang tidak saya katakan. Yang saya katakan batal, kenapa? Ada kesombongan. Ada kesombongan. Tapi kalau sudah keterlaluan, penghina itu diam kok kalau dikatakan begini. Kalau bilang, oh mana bisa lu kan miskin, ya yang kaya kan bapakmu. Coba itu, bayangkan kalau digitukan itu. Yuk kalau nggak ada bapakmu, nggak bisa seperti itu loh. Karena anak orang kaya itu santun-santun. Ah, sekarang, yang menghina saya, pernah sekelompok anak muda mepet saya naik motor sampai masuk ke got. Bener SMA, bisa dibayangkan sakit hatinya anak muda buat aeromodeling pesawat dari kayu balsa yang lunak itu. Bawa hati-hati naik motor, dipepet hardtop, karena di situ ada 4 anak orang kaya. Saya masuk got, sakit hatinya bukan main. Dalam hati saya bilang, aku akan ingat. Tahu nggak, saya masih kuliah tingkat 3, salah satunya sudah menjadi pegawai kecil. Saya tidak usah sebutkan pekerjaannya apa, tapi pegawai kecil karena ayahnya bangkrut. 3 yang lain, salah satunya yang betul-betul mengatakan motor satusan. Motor saya 100 ribuan harganya. Waktu saya naik mobil, dia gonceng istrinya dengan motor yang sama waktu SMA itu. Di depan saya, istrinya hamil. Coba, dunia itu terbalik. Dan bagi penghina, itu tempatnya memang hina. Namanya penghina. Harus hina dulu sebelum menghina. Jadi kalau Anda merasa sakit hati, terima itu sebagai tanda bahwa orang yang menyakiti hati Anda itu, Anda akan ingat sebagai orang yang akan Anda lampaui di masa depan. Jangan sombong. Jangan buktikan mereka salah. Buktikan Anda benar dalam yang Anda lakukan. Itu. Coba Pak Mario. Luar biasa sekali. Dan Pak Mario, boleh kita simpulkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mario dari segmen awal sampai segmen terakhir tadi? Terima kasih banyak Mas Gigi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, adik-adik saya. Begini, masyarakat kita terutama di dunia maya itu dipenuhi anak-anak muda. Apapun yang saya lakukan di internet, kita bisa monitor di dashboard, itu rata-rata sekitar 70-74% yang merespon, jutaan orang yang merespon di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan di poll kita, 74% menggunakan smartphone. Bisa dibayangkan itu. Dan pengguna smartphone rata-rata umurnya berapa? 18-24. Dan masyarakat ini rame soal status kejombloannya, kesinggelannya. Jarang sekali yang berfokus pada sukses. Saya tahunya, satu status yang saya post di Facebook dibaca oleh 1,3 juta orang, tetapi komennya rendah kalau tentang bisnis. Tapi kalau tentang pengkhianatan laki-laki, tinggi sekali komennya. Berarti kehidupan anak muda itu sekarang di Indonesia penuh dengan masalah cinta. Perhatikan deh, I'm not wrong kalau menyimpulkan itu karena istilah kata jomblo itu demikian populer, sakitnya tuh di sini, itu populer, gitu. Jarang sekali yang bilang aku tunggu jandamu. Itu jarang sekali. Oke, so kesimpulannya nih adik-adik saya yang baik hatinya. Yuk lepaskan diri Anda dari pergaulan yang demikian mementingkan status punya pacar atau tidak. Telah terbukti di Golden Ways pacaran tidak ada tujuannya. Hanya mengalaikan. Galau ya, yang menuju kedewasaan itu disebut elegan. Tapi galau yang menuju kelemahan hati itu alay. Loh, bilang, Pak Mario lebay. Saya lebay sekali kepada istri saya. Wanita itu tidak suka laki-laki tidak lebay kalau sampai ke mereka.
Wanita itu suka kepada laki-laki yang kehilangan dirinya kalau mencintainya. Laki-laki yang masih bilang, tanahku 100 meter persegi, tanahmu berapa? Itu enggak menarik. Wanita suka sekali kepada laki-laki yang hilang seperti enggak punya apa-apa. Begitu melihat seorang wanita dibilang, I love you, semua punyaku milikmu. Kesimpulannya, jomblo dan tidak jomblo urusannya orang pacaran. Padahal pacaran tidak ada tujuannya. Lebih banyak merusak daripada baik. Yang kita harus bicarakan adalah menyiapkan diri bagi pernikahan yang baik, yaitu mengkekasihkan diri kepada pria atau wanita pilihan dan menjadikannya kekasih yang terbaik, karena jodoh itu bukan di awal pertemuan kesimpulannya. Jodoh itu setelah punya anak, punya cucu, bertahan melalui sakit, penderitaan, kekurangan, fitnah, kerugian. Masih bersama-sama, itu jodoh. Kemudian satu lagi, tidak ada wanita yang bisa menjadi jodoh Anda kalau bukan Anda yang menjodohinya. Demikian juga tidak ada laki-laki yang bisa menjadi jodoh kita kalau kita wanitanya tidak menjodohinya. Menjodohinya, cocok. Nah, kalau nggak cocok apa? Disesuaikan. Dalam penyesuaian itu enak? Tidak. Mengubah diri itu paling tidak enak. Tetapi, how do you expect to fit into a new life? Bagaimana Anda berharap sesuai untuk kehidupan yang baru kalau Anda tidak berubah? Perubahan memang nggak enak, tapi janji dari perubahan itu baik sekali. Sudah, jangan galaukan lagi jomblo nggak jomblo. Setiap orang yang menghina Anda jomblo, kirimkan meme itu tadi. 1 kirimkan, 2 kirimkan, 7 sampai mudah-mudahan dia insaf sebelum yang ke-7. Mudah-mudahan setelah itu adik-adik saya yang baik hatinya, Anda melalui masa muda yang tidak mudah ini. Oke, masa muda itu banyak penderitaannya. Itu yang disebut growing pains. Deritanya orang yang sedang tumbuh, bersabarlah, give it time. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu Anda peka sekali tentang hinaan orang lain. Ada waktu Anda peka sekali Wallace, slow, santai tentang hinaan orang lain. Lalu Anda nanti berkibar full flying colors dalam warna-warna yang cemerlang sebagai pribadi yang sukses. Bukan hanya sebagai pribadi, tapi sebagai keluarga. Gitu. Super Pak Mario, terima kasih banyak Pak Mario. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mario mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih banyak untuk sahabat super yang sudah hadir di Grand Studio Metro TV. Boleh tepuk tangan untuk Anda semuanya. Dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada Anda yang sudah bersama kami di rumah. Terima kasih, sampai ketemu lagi tentunya di Mario Teguh Golden Way. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa terinspirasi apa yang beliau telah katakan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya terinspirasi untuk bisa melakukan hal yang baru lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya nonton Mario Teguh Golden Ways, saya termotivasi lebih baik untuk kedepannya menjadi karir yang lebih baik. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Ways, saya merasa terhibur dan sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya merasa termotivasi. Terima kasih Pak Mario, salam super.